رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun-punhan mari sama-sama dengan kita ucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Dia itu segala bentuk nikmat dan rahmat yang kami curahkan kepada kita zaman mandu, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam kewajiban yang kami tegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriku ibadah rahmat dan sejahtera selalu mengiring dengan salam. Mari sahabat-sahabat yang dimuliakan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kepada para dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mutabar yang mentersinggah umum oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Kata-kata ketaziman wal ikraman yang mulia kepada Bandung Duren, wabil khusus kepada Abu Muci, Tunku Khatib Masjid, dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklumi bersama, setiap yang memiliki kehidupan pasti akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang menyawang pasti akan merasakan mati. Adapun penyebab kematian yang berbeda-beda, sebagaimana kemudian tanda segala orangnya kena meninggal. Nahiyah tanda. Yang pertama adalah Tuhan. Tuhan adalah salah satu tanda yang sangat tahu kepada mati. Oh, nah ukuran umur Tuhannya menjadi ibarat dalam kitab Syekhun, yaitu man balagha arba'ina sana. Orang-orang yang berumur berpuluh-puluh, berarti punya orang yang umur berpuluh-puluh ataupun juga punya kelebihan kepada Tuhan. Maka Tuhan itu adalah salah satu tanda yang tokat kepada mati. Maka tak boleh menang. Dikatakan dalam kehidupan kita yang kalian tak alami, yaitu mulai dari umur kita ni. Umur beranjak kepada masa muda kita ni. Oh, masa muda, masa tua. Jadi oleh Tuhan yang aku pilih, tinggal pilih ke mati. Karena hamba pernah terkadang dari kitanya oleh Tuhan kembali kepada dunia. Oleh umur kerja 61 tahun, hamba pernah terkadang yaitu tiwa kepada umur 16 tahun. Maka juga Tuhan itu adalah salah satu tanda yang sangat-sangat tahu kepada mati. Bukan berarti wajah pegang kakinya muda atau orang muda pun mati ke. Akan tetapi Tuhan adalah salah satu tanda yang sangat-sangat tahu kepada mati.
Kemudian yang kedua, tanda-tanda atau kepada kematian yaitu sakit. Jadi kadang-kadang kita dalam sehari-hari papa meninggal kerana sakit stroke, papa meninggal kerana sakit ular, papa meninggal kerana sakit, sakit itu. Jadi hanya pasti ujian, sebab daripada ujian iaitu mendung. Najib yang memang mendung tak berarti hujan. Najib burung yang sakit memang akan meninggal itu. Akan tetapi kebanyakan burung meninggal penyebabnya adalah sakit. Kemudian ada kenyataan ini. Getanya dalam satu kampung na jumlah orang lihat kontrol. Orang yang di rumah sakit juga jumlah orang ini lihat kontrol. Akan tetapi angka kematian lebih terdapat di rumah sakit ketimbang yang di kampung. Di rumah sakit kadang 3 minggu tidur karena, tetapi di kampung tiba-tiba belum pernah tidur. Itu membuktikan yang bahwa sakit adalah salah satu tanda kau dengan mati. Kemudian tanda yang kedua yaitu bencana alam dan peperangan. Badun berbeda dengan kalian takalan sama-sama yaitu tsunami. Ialah ODA kena udara. Dukna orang meninggal, ratusan ribu meninggal. Tanpa sekalian kepada muda, tuha ataupun alimnya, orang sakit ataupun benar. Yang disebabkan oleh bencana alam. Kemudian satu yaitu peperangan. Yang kalian sama-sama merasakan masa dom, masa karu. Kalian yang main tergojek kau meninggal, tergojek kau meninggal. Kemudian yang lebih nyata yaitu uronya kalian di Palestina. Mereka yang orang meninggal, yaitu orang syahid. Yang pernah disebabkan oleh peperangan. Maka lewat tanda tersebut, nyo adalah tanda lebih tahu tidak dorong kepada kematian. Ulama ada ditanya, nah tandanya ataupun hana yang namun sakaratul maut pasti dia bantu akan merasakan. Maka yang menjadi pembahasan ulama adalah putra yang harus kita kerjakan, putra yang harus kita persiapkan di saat kita ataupun di saat tidak ada orang berhadapan dengan sakaratul maut. Dikarenakan di saat kita tajak orang sakit, saya tahu orang sakit. Bila mana orang sakit tersebut yang hana harapan lebih, ganjurkan kepada kita untuk riubat yasin. Sesuai dengan sabda Rasulullah, Iqra'u yasin ala mautakum. Baca oleh kalian yasin di atas man hadarallah. Baca yasin dia kata kepada orang-orang yang memang tengah sakaratul maut. Kemudian bila mana orang yang sakit tersebut mewajah dalam nafah kaya kabak dada tu menyekut bahasa orang kayo karena doa yang diucapkan la ilaha illallah biutalki. Hukum mangat mudah disebut la ilaha illallah. Yang menjadi permasalahan adalah orang yang sehat, orang yang lain dia terpukul terhadap orang yang tengah sakaratul maut. Akan tetapi orang yang tengah sakaratul maut ada putra yang harus dilakukan. Kadang-kadang tu tengahnya hai kalau habis putra fikir bisnis kiban nak jalan. Getanya yang tengah sakit tu lain hari gerak bapa pakai getanya anu tengah diwau ya tahu lu. Saudara yang di gudang nak diwau ya tahu lu sakit habis hukum mana ya tahu lu. Yang ingat muat tak mahu. Padahal bukan yang harus kita lakukan di saat berhadapan dengan sakaratul maut. Dipegang di dalam kitab leheboh perkara yang semestinya dilakukan oleh orang-orang
yang tengah berhadapan dengan sakaratul maut. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Ibang pernah takut kepada Allah. Dumna le takut masih lagi tanya. Dumna le dosa yang takut lagi tanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Pengampunan Allah sangat luas kepada orang yang tengah sakaratul maut. Berarti menjadilah sakaratul maut tak pegang. Punya memangnya urusi kita yang ataupun keluarga tadi. Baik apa tak pula yang katanya. Ataupun tanya tengah berada dalam sakaratul maut. Berarti yang tak ingat bahawa yang tuna dosa yang dikubur ya Allah yang tahu ikut. Pengampunan Tuhan sangat luas. Laki ampun kepada Allah, ucap istighfar kepada Allah, Allah akan ampun banding dosa kita. Kadang masih bergelimbang mana kata mudah je. Mulai dari umur balik sampai orangnya masih saja ada kuat. Akan tetapi pengampunan Allah luas kita ke orang yang tengah hadapi sakaratul maut. Ini yang pertama. Yang kedua, yang semestinya dilakukan oleh orang yang tengah menghadapi sakaratul maut, berwasiat dengan hutang. Tawasiat kepada anak ataupun keluarga yang didengar-dengar ketanyonya. Hutang. Baik hutang yang menyangkut dengan manusia ataupun hutang yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang yang menyangkut dengan manusia ada kalanya hutang yang hutang haram ataupun ada kalanya hutang haram. Hutang haram yang tak buat dia sehingga menbuatnya je ke hutang dia yang buatnya berharam. Nak dah cokot jamu doje. Yang katanya kagak ada anak kembalikan yang merupakan hutang kedanya dengan gurunya. Hutang nanti ada dalam kebutuhan video sirona yang hanya mencukupi teh. Ada yang hutang ke orang lain. Sehingga hutangnya golong terbaik. Wasiat kepada anak atau wasiat kepada keluarga. Pegang ilmunya hutang. Bulan-bulan sehingga le anak ataupun le keluarga hidup akan dibayar hutang. Kemudian hutang ditanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya dia ditanya pada umur 5 tahun umur balik. Sampai dalam kawin kadang apa pura-pura. Kadang dari umur balik itu sampai dalam kawin padung pun ada puasa. Tidur tidur. Lampu tidurnya kadang dia udah pakai ada puasa yang lagi. Mata kalimat tu dari umur 15 sampai umur kain padungkan yang ada puasa. Tinggal puasa ini wasiat kepada anak, wasiat kepada keluarga. Ilmunya nak tinggal puasa ada yang sampai dohat golong Allah. Punya memang dikabar katanya kali wasiat ataupun daya dia. Kadang lagi tanya jamun nada umur nada buka sehingga terus jaga. Tetapi hanya tak jaga yang jaganya wajib ibu. Tawasiat kepada anak ataupun tawasiat kepada keluarga. Bahkan bayar tawasiat lagi tanya hutang. Karena permasalahan hutang ini adalah permasalahan yang sangat-sangat raya. Pada saja bahawa tinggal yang gedang untuk berceramah di hadapan banyak yang bukan masalah hutang. Dia bila kemunah terhadap banyak dinazar bukan masalah hutang. Bahkan masalah hutang karena masalah hutangnya adalah hanya angkat rohul mukminnya, rohul mukmin mughalaqun baina samai wal ardh. Rohul mukminnya menggantung-gantung antara langit dan bumi. Baru penuhi apabila akan hilang. Jadi segala kebaikan kita itu hanya berbuat dengan balasan ini. Memang mantap mengkumat dengan hutang. Makanya perkara yang kedua di saat kita
dia tak pegah adalah hutang, tapi dia partner tak hutang. Hutang katanya dengan manusia ataupun hutang katanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada dua orang sabda yang anak apa? Pada umur nanti puasa yang belum pernah tawadha gitu, wasiat kepada anak ataupun wasiat kepada keluarga. Ini perkara yang kedua. Yang kedua adalah tak perlu zikr la ilaha illallah. Tak perlu baca la ilaha illallah. Dukna ukuran sehingga berlembut lidah kita untuk sebut la ilaha illallah. Seandainya terjadi sesuatu terkejut kita betul banhona terkejut bapak kita di dekat la ilaha illallah yang ban ukuran itu. Nanti kita biar dikarenakan wadah sakratul maut, wadah dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Mulai dari kaki itu batu kami sakit, mengucap la ilaha illallah. Bagian kelopak dada yang paling sakit. Jadi karena memang lidah kita luka lembut, la yang ucapkan la ilaha illallah, babak dikubit la ilaha illallah. Karena kemudian makana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang kata yang berakhir kalam jinnya diucap la ilaha illallah, jaminan dalam syurga. Jadi punya memang kita hanya tak pula baca la ilaha illallah hanya dan zikir kita takut-takut takut di sana malaikat dicabut nyawa. Robat dada, robat hukum yang keinginan kita lupa ke la ilaha illallah. Maka yang menjadi kesimpulan adalah heboh perkara yang semestinya kita lakukan di saat kita berhadapan dengan sakratul maut. Yang pertama adalah tak berzan kepada Allah, yang bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Ampun, pengampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Yang kedua berwasiat hutang. Baik hutang yang hutang dengan sesama manusia ataupun hutang kita yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan sakratul maut, lagi yang tak perlu baca zikir la ilaha illallah. Bila mana yang kunci kita ataupun keluarga kita tak perlu yang kubra yang harus dilakukan itu sakit, yang sakit dengan anak harapan dipulih. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat bagi untuk tuan sendiri dan sebaiknya menjadi manfaat bagi hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika sama-sama dengan kita dalam berdoa khutbah, boleh simak partner yang salah ataupun silap sebelum kita tegur. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan